Masih terkait Information System Strategy Management and Acquisition. Saat ini kita akan membahas tentang strategi penggunaan Information Resources. Apa saja yang akan kita bahas pada topik ini? Di antaranya adalah sumber daya informasi, evolusi sumber daya informasi sebagai alat strategi, bagaimana sumber daya informasi digunakan sebagai alat strategi, aliansi strategi, dan resiko. Yang harus kita pahami dengan baik adalah penggunaan strategi sumber daya informasi dan ruang lingkup penggunaan strategi dari sumber daya informasi. Contohnya Zara, bagaimana kemampuan sumber daya informasinya dapat mengakibatkan persaingan yang sangat kompetitif. Zara Store, sebuah perusahaan Spanyol yang menjual pakaian dan telah menerapkan sistem yang memungkinkan sistem informasinya secara teratur, mengatur semua transaksi informasi pembelian dari toko ke agen, ke kantor pusat perusahaan, ke desainer, dan manufaktur. Konsumen memberikan informasi dalam bentuk pembelian. Titik sistem penjualan kemudian berkomunikasi sampai ke tingkat persediaan untuk kepala toko. Kemampuan dalam catatan pembelian, persediaan, dan masukan dari manajer toko merupakan salah satu kelebihan dari Zara Store ini. Di banyak perusahaan berbagai kekuatan bekerja mempengaruhi IS secara nyata. Salah satunya adalah penambahan beban kerja IS dan pembatasan sumber daya IS dalam rancang ulang proses bisnis atau business process re-engineering. 3 kekuatan lain yang sedang mempengaruhi IS dalam arah yang berlawanan untuk mengurangi tingkat sumber daya dan lingkup tanggung jawabnya. Kekuatan tersebut adalah konsolidasi, downsizing, dan outsourcing. Evolusi sumber daya informasi saat ini, strategi IS bermulai dari tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, didorong oleh kebutuhan internal organisasi. Pertama datang kebutuhan untuk menurunkan biaya transaksi, berikutnya adalah kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada para manajer dengan mengumpulkan dan mendistribusikan informasi. Beberapa konsep penting yang perlu dipahami dalam menggunakan sumber daya informasi sebagai alat strategi dijabarkan seperti berikut ini. Yang pertama, sumber daya informasi didefinisikan sebagai data, teknologi, orang, dan proses dalam sebuah organisasi untuk dipakai oleh manajer melakukan proses bisnis dan tugas-tugas tertentu. Sumber daya informasi ini berupa aset atau kapabilitas. Aset IT adalah sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat digunakan oleh perusahaan di dalam prosesnya menciptakan, memproduksi, dan atau menawarkan produk, barang, dan jasa. Sumber daya informasi sebagai alat strategis dilakukan dalam beberapa kegiatan organisasi, di mana infrastruktur IS merupakan aset IT yang mencakup masing-masing komponen penyusunan sumber informasi, yaitu data, teknologi, manusia, dan proses. Sementara itu, repositori informasi yang secara logis berhubungan dengan data yang tertangkap, terorganisir, dan bisa digunakan ulang oleh perusahaan. Michael Eugene Porter, lahir tahun 1947, merupakan salah seorang pengajar di sekolah bisnis Universitas Harvard dengan keahlian utama di bidang manajemen strategi dan keunggulan kompetitif manajemen perusahaan. Michael Porter mengeluarkan sebuah teori analisis yang disebut dengan 5 kekuatan Porternya, yaitu Porter 5 Force Analysis, yang terdiri dari ancaman produk pengganti, ancaman pesaing, ancaman pendatang baru, tawar-menawar pemasok, serta tawar-menawar konsumen. Dan saat ini sudah semakin berkembang dengan beberapa teori tambahan yang dikelola dan diupdate oleh si Porter ini. Porter 5 Force Analysis ini biasanya dilakukan dengan kombinasi analisis SWOT. Sebenarnya ada kekuatan lain yang sangat penting, yaitu kekuatan regulatif yang dimiliki oleh pemerintah. Coba kita lihat satu persatu analisisnya. Yang pertama, ancaman produk pengganti. Hal ini merupakan ancaman terhadap pendatang baru di dalam dunia bisnis. Yang kedua, ancaman pesaing. Semakin banyaknya kompetitor juga semakin banyak ancaman-ancaman terhadap produk lokal. Ancaman pendatang baru, dibukanya izin terhadap pendatang-pendatang baru yang berkembang dalam suatu negara ataupun wilayah mengakibatkan pendatang-pendatang baru ini merupakan kompetitor sekaligus
pendatang baru yang memberikan ancaman terhadap produk dalam negeri. Aliansi strategi diperlukan untuk mengembangkan atau mengelola segala risiko yang memungkinkan terjadi. Kesimpulannya, menggunakan IS untuk keuntungan strategi membutuhkan lebih dari hanya sekedar keinginan untuk mengetahui sebuah teknologi. Bukan hanya kompetisi lokal yang merupakan faktor utama dalam keberhasilan, tetapi 5 kekuatan kompetitif mengingatkan kita tentang isu-isu lainnya. Mengetahui resiko terkait penggunaan IS untuk mendapatkan keuntungan strategi dan analisis mata rantai menunjukkan kepada kita bagaimana IS mampu menambah nilai dari aktivitas utama bisnis kita. Terima kasih.